Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Alfianisa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait dari karya ilmiah yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita akan memaparkan sedikit terkait latar belakang dari karya ilmiah yang saya sampaikan, yaitu sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang hingga kini belum sepenuhnya dapat teratasi seiring bertambahnya populasi manusia dan berkembangnya aktivitas konsumsi. Volume sampah yang dihasilkan setiap harinya terus meningkat secara signifikan. Permasalahan sampah bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di wilayah pedesaan, kawasan industri, hingga lingkungan sekolah dan rumah tangga. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap kesehatan manusia, lingkungan hidup, maupun keberlangsungan ekosistem. Sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang penyakit, mencemari tanah dan air, serta menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Nah, sayangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah masih tergolong rendah. Buktinya banyak individu yang masih membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Padahal jika dikelola dengan tepat, sampah memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali atau reuse, ataupun bahkan menjadi sumber ekonomi baru. Nah, melalui pendekatan kreatif dan edukasi yang tepat, masyarakat sebenarnya dapat berkontribusi dalam mengurangi volume sampah dengan cara mendaur ulang, memilah, dan memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang masih bisa digunakan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan kembali sampah sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang kian mendesak. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa saja jenis-jenis sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, bagaimana cara yang efektif dalam memanfaatkan kembali sampah, kemudian yang ketiga apa saja manfaat dari pemanfaatan kembali sampah terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui jenis-jenis sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Yang kedua untuk mengidentifikasi cara-cara kreatif dan efektif dalam pemanfaatan kembali sampah. Kemudian yang ketiga untuk memahami dampak positif dari reuse sampah terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oke, kita lanjut ke bab 2 atau bab pembahasan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait definisi sampah itu. Sampah adalah hasil buangan dari aktivitas manusia yang sudah tidak lagi digunakan dan umumnya dibuang begitu saja. Di tengah semakin meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi barang, volume sampah yang dihasilkan pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keindahan estetika suatu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam mengelola sampah, salah satunya melalui pemanfaatan kembali atau reuse. Nah, pemanfaatan kembali sampah atau reuse merupakan salah satu strategi dalam prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah dengan cara menggunakan kembali barang-barang bekas yang masih bisa memiliki fungsi. Reuse tidak memerlukan proses pengolahan yang kompleks seperti daur ulang atau recycle, tetapi lebih menitik beratkan pada kreativitas dan ketekunan dalam mengubah barang yang tampaknya tidak berguna menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna baru. Poin A, saya akan menjelaskan terkait pemanfaatan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, kulit buah, daun-daun kering, dan sayuran busuk. Sampah jenis ini bersifat mudah terurai oleh mikroorganisme dan dapat dimanfaatkan kembali melalui proses pengomposan. Pengolahan sampah organik menjadi kompos merupakan salah satu metode paling efektif untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan produk yang bermanfaat yaitu pupuk alami.
Nah, pupuk kompos hasil olahan sampah organik dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman di pengkarangan rumah, lahan pertanian, ataupun taman kota. Proses pembuatan kompos ini dapat dilakukan secara sederhana oleh rumah tangga, sekolah, atau kelompok masyarakat. Bahkan jika dikembangkan menjadi usaha kecil menengah atau UKM, dengan pemanfaatan ini masyarakat tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga dapat menghemat biaya untuk pembiayaan pupuk kimia serta berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat. Kemudian poin B yaitu pemanfaatan sampah kertas. Sampah kertas merupakan salah satu jenis sampah yang volumenya cukup besar, terutama di lingkungan perkantoran, sekolah, dan rumah tangga. Kertas yang masih layak seperti kertas HPS, kardus, majalah, atau surat kabar lama dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk dalam berbagai bentuk. Salah satu yang contoh sederhana adalah menggunakan sebagai kertas buram, pembungkus, atau bahan dasar kerajinan tangan seperti bingkai foto, hiasan dinding, dan aksesoris dekoratif lainnya. Selain itu, kertas juga dapat diolah kembali menjadi kertas daur ulang melalui proses perendaman, penghancuran, pencetakan, dan pengeringan. Meskipun memerlukan proses teknis tertentu, kegiatan ini dapat menjadi peluang usaha bagi komunitas daur ulang atau wirausaha muda yang memiliki minat di bidang kreativitas lingkungan. Pemanfaatan kertas ini membantu mengurangi penebangan pohon dan yang menjadi bahan baku utama produksi kertas sehingga terus menjaga kelestarian hutan. Poin C yaitu terkait pemanfaatan sampah plastik dan kaleng. Sampah plastik dan kaleng merupakan jenis sampah anorganik yang paling sulit terurai oleh alam, dengan waktu penguraian yang bisa mencapai ratusan tahun. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara-cara kreatif agar plastik dan kaleng tidak langsung dibuang, melainkan dimanfaatkan kembali. Botol plastik bekas misalnya dapat digunakan sebagai petanaman, tempat penyimpanan biji-bijian, atau bahan dasar pembuatan kerajinan tangan seperti dompet, tas, dan hiasan gantung. Sedangkan kaleng bekas makanan atau minuman dapat dimodifikasi menjadi tempat pensil, lampu meja, atau media taman vertikal. Beberapa komunitas bahkan telah mengembangkan kegiatan pelatihan daur ulang kreatif bagi masyarakat sekitar dengan memanfaatkan sampah plastik dan kaleng sebagai media edukasi sekaligus sumber penghasilan tambahan. Pemanfaatan ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga membuka peluang usaha berbasis lingkungan atau green business yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Poin selanjutnya itu tantangan dalam pemanfaatan kembali sampah. Meskipun pemanfaatan kembali sampah memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya di masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung seperti tempat pengumpulan sampah terpilah, serta kurangnya edukasi yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang memandang kegiatan pemanfaatan sampah sebagai hal yang merepotkan atau tidak menguntungkan secara ekonomi. Padahal dengan bimbingan, pelatihan, dan kemudahan akses, pemanfaatan kembali sampah bisa menjadi kegiatan produktif yang tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi. Poin berikutnya yaitu peluang dan dampak positif yang merupakan poin terakhir yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di balik tantangan tersebut, pemanfaatan kembali sampah menyimpan banyak peluang jika dikembangkan secara serius. Pemanfaatan sampah dapat menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Banyak pelaku usaha kecil yang memanfaatkan limbah untuk membuat produk unik dan diminati pasar baik lokal maupun internasional. Gerakan Zero Waste dan gaya hidup ramah lingkungan yang kini semakin populer turut membuka pasar baru untuk produk hasil pemanfaatan sampah. Dampak positif dari kegiatan ini pun sangat besar. Selain mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA, pemanfaatan kembali sampah juga mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Di sisi lain, kegiatan ini juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong dalam pengelolaan sampah secara bersama. Bagian terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, sampah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.
Namun bukan berarti tidak ada jalan keluar untuk mengatasinya. Melalui upaya pemanfaatan kembali atau reuse, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau bahkan kerajinan, dan sampah anorganik seperti plastik serta kaleng bisa dijadikan wadah serbaguna maupun produk kreatif bernilai ekonomi. Selain memberikan manfaat ekologis, kegiatan ini juga dapat meningkatkan nilai ekonomis dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Maka dari itu, kesadaran, edukasi, dan kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi persoalan sampah. Pemanfaatan kembali sampah bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga strategi menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.